Bayangin kalau surga terakhir di bumi pelan-pelan dihancurkan, bukan karena bencana alam, tapi karena kerakusan. Raja Ampat, salah satu kawasan laut paling kaya di dunia, sekarang jadi target tambang nikel. Yes, nikel, demi transisi energi katanya. Tapi siapa yang bayar harganya? Hari ini kita nggak cuma mau marah-marah, kita mau ngulik kenapa ini bisa terjadi, apa bahayanya, dan kenapa kita semua, termasuk kamu, harus peduli. Ini bukan cuma tentang lingkungan, tapi juga tentang keadilan dan masa depan kita semua. Biar nggak asal ngomong, yuk kita gali lebih dalam dengan mendengarkan temuan teman muda Lab 45. Kenapa sih rame-rame soal Raja Ampat? Baru-baru ini banyak banget aktivis yang protes, termasuk dari Greenpeace, gara-gara ada aktivitas tambang dan rencana pembangunan smelter nikel di beberapa pulau kecil di Raja Ampat. Masalahnya, ini soal tambang yang melanggar konstitusi. Undang-undang bilang, pulau kecil yang luasnya 2000 km persegi nggak boleh ditambang, tapi ya tetap aja izin-izin dikeluarin. Akhirnya, Presiden turun tangan, 4 dari 5 izin dicabut. Tapi kenapa dari awal bisa lolos? Semua ini gara-gara nikel jadi rebutan dunia. Sekarang dunia lagi rame-rame ngejar energi bersih, mobil listrik, dan segala macam yang butuh baterai. Dan tahu nggak, bahan utama baterai itu nikel. Jadinya permintaan akan nikel untuk kendaraan listrik melonjak drastis hingga tahun 2050. Berdasarkan laporan United States Geological Survey atau USGS, tahun 2025, Indonesia punya 42,3% cadangan nikel dunia. Kebayang dong betapa ngilernya dunia, lihat kita. Pemerintah anggap ini peluangnya sangat besar, dan dari situ dimulailah proyek hilirisasi. Hingga saat ini udah ada 292 izin tambang nikel yang dikeluarin sama Kementerian ESDM. Lokasinya nyebar di mana-mana, dari Sulawesi Tenggara, Selatan, Utara, terus ke Maluku Utara, sampai Papua dan Papua Barat. Gila, luas banget kan? Tahun 2020, ekspor biji nikel dilarang, dan boom, nilai ekspor ferronikel naik gila-gilaan. Dari cuma sekitar 0,81 miliar dolar Amerika Serikat jadi nyentuh rekor 8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Bayangin aja, lonjakannya lebih dari 900% dalam 5 tahun. Nggak main-main kan? Tapi di balik duit itu, hutan kita pelan-pelan hilang. Pulau Sulawesi bisa dibilang jadi korban paling parah. Di Sulawesi Tenggara aja, hutan seluas 25.000 hektar lebih udah hilang. Sulawesi Tengah nyusul dengan kehilangan sekitar 21.000 hektar. Hasil ini emang sejalan sama jumlah izin tambang yang paling banyak di wilayah tersebut. Hutan hilang, air kotor, tanah rusak, dan hewan-hewan nggak punya rumah lagi. Dan ini bukan cuma masalah lingkungan, ini masalah hidup masyarakat lokal. Sedih banget kan? Studi Kreaselios bilang, industri nikel ini cuma ngasih untung besar pada 5 tahun pertama. Setelah itu, ekonominya akan turun karena lingkungannya udah rusak parah. Ujung-ujungnya, kita semua yang harus tanggung akibatnya. Regulasi dilemesin. Kerusakan lingkungan yang kita lihat sekarang bukan cuma karena tambang, melainkan kebijakan yang berat sebelah. Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya yang turut mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 malah menghapus peran masyarakat dan pemerhati lingkungan dari proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nggak ada ruang buat protes atau kasih masukan. Lebih parah lagi, Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 bisa ngancam siapapun yang ganggu aktivitas tambang, bisa dipidana dan didenda sampai 100 juta rupiah. Jadi, kalau warga protes, larinya kemana dong? Menurut Undang-Undang Minerba yang udah direvisi, izin tambang sekarang dipegang pemerintah pusat. Pemerintah daerah cuma bisa ngelus dada. Warga yang hidup di sekitar tambang nggak punya ruang untuk bersuara. Yang tinggal di kota kayak kita aja kesel dengarnya, apalagi mereka yang langsung kena dampaknya. Terus, solusinya apa dong? Ya harus ada perubahan dari atas. Pemerintah perlu mewajibkan audit lapangan melalui Initiative for Responsible Mining Assurance atau IRMA. Ini adalah lembaga sertifikasi internasional yang memastikan tambang beroperasi dengan cara yang manusiawi dan nggak rusak-rusakin alam. Buka lagi partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, jangan matiin suara rakyat. Dan yang paling penting, jangan kasih izin tambang di tempat yang seharusnya nggak boleh ditambang. Dan kita sebagai sipil, jangan nunggu rame dulu baru peduli. Jangan nunggu alamnya rusak baru marah. Posting, edukasi orang-orang sekitar, dan terus bersuara.
karena suara kita itu penting dan bisa jadi penentu masa depan. Balik lagi, no viral ya no justice. Gimana? Keren banget kan perspektif dari teman Lab 45 barusan? Intinya isu Raja Ampat itu bukan cuma soal satu pulau kecil yang jauh dari kota. Ini bukan cuma soal pasir, laut, dan batu karang. Ini soal ekologi kita semua, soal keberlangsungan hidup makhluk hidup yang bergantung pada alam, soal warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Dan yang lebih dalam lagi, ini soal keberpihakan siapa yang dilindungi, rakyat yang hidup berdampingan dengan alam, atau kepentingan tambang yang datang, mengeruk, lalu pergi. Jadi yuk, jangan diam. Suara kamu penting. Aksi kecilmu bisa jadi bagian dari gelombang yang besar. Ikut kawal, ikut suarakan. Entah itu lewat unggahan, petisi, aksi, atau sekedar ngobrol ini ke orang terdekat. Karena ketika suara rakyat dikumpulkan, disatukan dengan satu tujuan, dia bisa lebih keras, lebih bergema, dan lebih berpengaruh daripada suara mesin tambang yang paling bising sekalipun. Bumi kita layak diselamatkan dan perjuangan itu dimulai dari kita.